Kisah akan berfokus pada seorang pengusaha bernama Kim Gil Seok, salah satu anggota dari geng bernama Geng Taeji yang merupakan geng dengan fokus utama di bidang bisnis, di mana salah satu usaha terbesar mereka adalah pemilik saham pertama di sebuah resort termewah di kota itu. 가보셔야겠는데요. 와서 마카오라 그래. 야, 아들 마카오라 그래. Meski geng Taeji tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal, ada satu anggota bernama Gyongpo atau adik dari Kim yang menjadi satu-satunya pengedar barang haram. Saat beberapa anak buahnya tertangkap basah menggunakan barang itu di salah satu bar miliknya, Kim harus turun tangan untuk bernegosiasi dengan pihak kepolisian yang karena geng Taeji merupakan penyumbang pajak terbesar di kota itu, maka para polisi memberikan keringanan untuk sementara waktu. Selesai dengan polisi, Kim menasihati Gyongpo agar tidak lagi terlibat dalam bisnis kotor seperti itu. Namun Gyongpo yang tidak bisa mengawasi anak buahnya setiap saat tak menyadari jika mereka menikmati barang haram itu secara terang-terangan. Yang di tengah perdebatan muncul ketua geng Taeji, kita panggil saja si ketua, sosok yang sangat dihormati karena merupakan pendiri resort sekaligus kakak tertua dari Kim dan Gyongpo. Di sana si ketua lekas memarahi Gyongpo dengan mengancam akan melubangi babatoknya jika masih berurusan dengan barang haram. Kemudian ia juga mengingatkan agar mereka tidak berselisih satu sama lain karena bagaimanapun juga mereka ini berasal dari satu keluarga yang sama. 예, 알겠습니다. Sementara itu di tempat lain seorang rentenir bernama Lee Min Suk sedang akan menemui salah satu nasabahnya untuk menanyakan berapa sisa hutangnya saat ini. Bukan untuk menagih, melainkan meminta si nasabah untuk melunasi hutangnya dengan cara lain yang entah dengan cara seperti apa. 나도 네가 살았으면 좋겠다. Ditemani si nasabah, Lee mendatangi bosnya yang langsung meminta hak sebagai anak buah, yaitu mengelola saham perusahaan resort yang mana si bos ini merupakan memegang saham resort terbesar kedua setelah geng Taeji. Namun mendengar permintaan itu, si bos menolak karena Lee yang dulu tak memiliki apa-apa seharusnya bersyukur dengan diberi kepercayaan mengelola bisnis hutang olehnya, di mana perkataan si bos ini ternyata membuat Lee merasa tersinggung sehingga dan ya, Lee langsung menghabisi si bos termasuk para anak buah dan asistennya, di mana si nasabah yang terlilit hutang rupanya akan membayar dengan cara menyerahkan diri dari apa yang sudah Lee perbuat, sementara Lee tentu akan bersih dari tuduhan dan berencana mengambil alih posisi si bos saat ini. Singkat cerita, Kim mengunjungi si ketua resort yang saat itu sedang mengumpulkan cabai hasil panen di halaman rumah. Yang di sana, Kim memprotes kenapa ketua masih saja bekerja sendiri padahal sudah tua. Di mana Kim rupanya datang menjemput si ketua untuk pergi ke resort milik mereka. Setibanya di resort, si ketua menceritakan tentang kemewahan resort ini kepada Kim. Namun dengan semua itu, sebenarnya ia merasa khawatir tidak bisa mempertahankan kemajuan resort karena sudah tua. Namun saat si ketua menawarkan Kim untuk mengambil alih kepengurusan, Kim justru menolak karena tidak ingin memperburuk hubungannya dengan Gyongpo yang menurutnya lebih pantas mengelola resort tersebut. 내일은 아가 꼭 이럴 때만 물러 터져가지고 Setelah menghabisi bosnya, kini Lee benar-benar menduduki posisi yang ia mau dengan menjadi pemegang saham resort terbesar kedua setelah geng Taeji, yang ketika akan berangkat ke kantor barunya, Lee dikejutkan oleh kedatangan seorang pria bernama Shin atau orang kepercayaan mendiang bos, di mana kedatangan Shin ke sini adalah untuk memberitahukan bahwa pelaku yang menghabisi si bos ini merupakan nasabah yang terlilit hutang. Namun yang membuatnya heran adalah mengapa orang itu justru menyerahkan diri ke polisi, sehingga membuat Shin curiga dengan Lee yang mungkin saja terlibat, apalagi kini telah menggantikan posisi si bos sebelumnya. 참 이상하지. 말만 하지 마시고
Saat sedang membahas proyek berikutnya, Kim dikejutkan oleh kemunculan Lee yang sebenarnya tidak ia kenali, sehingga saat Kim memintanya untuk pergi, Lee memperkenalkan diri sebagai salah satu pemilik saham resort, sehingga hal itu membuat Kim langsung menghampirinya dan menanyakan tujuan kedatangan Lee saat ini. 그래서 야 어쩐 일이오? 설계가 변경이 됐는데 아직 도안도 받지 못했어요. 밥 먹었어? Sebagai pemegang saham terbesar kedua, Lee mengutarakan keinginannya untuk masuk ke dalam kepengurusan resort, namun Kim yang kini sudah tahu akan latar belakang Lee, yaitu pengedar, menolak permintaan tersebut yang tentu membuat Lee kecewa, sampai Lee memutuskan pergi saat itu juga. 나 얘기 끝났으면 가. Sepulangnya Lee, Kim membicarakan Lee yang tampaknya berambisi untuk masuk ke dalam kepengurusan resort pada anak buahnya, di mana si anak buah yang mendengar hal itu justru menawarkan untuk menghabisinya. Namun Kim yang teringat pesan ketua langsung menolak dan justru berencana mengundang Lee makan malam demi menjaga hubungan dengan sesama pemegang saham. Tidak sendiri, Lee ditemani seorang wanita yang juga memiliki hutang dengan bunga yang selama ini ia bayar menggunakan tubuhnya sendiri. Sadar tak punya waktu untuk melunasi, si wanita menerima tawaran Lee untuk tetap berada di sisinya, sekaligus rela melakukan apapun yang Lee perintahkan tanpa terkecuali. 그래서 넌 뭐 어떻게 할 건데? Singkat cerita, Lee mengajak si wanita untuk menemui si ketua resort yang memang sedang menikmati hari tuanya sebagai petani. Di sana mereka berbincang ringan dengan sambil membahas tentang keberlangsungan resort sambil turut membantu si ketua melakukan pekerjaannya. Namun di tengah obrolan tersebut, tiba-tiba seolah belum puas dengan apa yang sudah didapatkan, Lee kini menghabisi seketua resort dengan motif sakit hati karena tidak diberi kesempatan terlibat kepengurusan. Di mana saat kabar tersebut sampai di telinga Kim, ia pun langsung bergegas ke rumah sakit untuk memastikan keadaan kakaknya yang akhirnya tidak dapat tertolong akibat kehilangan banyak darah. 죄송합니다. 운명하셨습니다. Kim mendatangi kantor polisi untuk melihat siapa pelaku yang berani menghabisi kakaknya itu. Sama seperti cara Lee menyingkirkan bosnya dulu, Kim justru mendapati seorang wanita yang memang diminta bertanggung jawab atas kematian si ketua demi melunasi hutang, membuat Kim yang tidak mempercayai jika si wanita pelakunya mendesak agar mengatakan siapa dalang di balik semua ini. Namun si wanita tetap bersikukuh dengan mengatakan jika ialah pelakunya. 나도 살려고 그랬어. 살려면 뭘 못해. Setelah melakukan penyelidikan, salah satu polisi mendapatkan informasi bahwa si wanita itu memiliki hutang dalam jumlah besar kepada perusahaan milik Lee. Namun meski begitu, si polisi meminta agar Kim menahan diri untuk tidak menyerang dan menunggu sampai semua bukti benar-benar sudah cukup untuk menangkap Lee secara sah. Proses pemakaman ketua berlangsung khidmat dengan dihadiri oleh seluruh anggota geng Taeji yang setelah mendengar pernyataan dari pihak kepolisian, Gyeongpo begitu tak sabar untuk menyerang dan menghabisi Lee saat itu juga. Namun Kim yang memilih mengikuti instruksi polisi meminta agar mereka tidak bertindak gegabah sehingga membuat Gyeongpo merasa kesal dengan saran kakaknya itu. Sadar jika pergerakan polisi akan terlambat, beberapa anggota geng Taeji akhirnya mengambil langkah sendiri dengan menculik anak buah Lee di sebuah klub untuk mencari informasi terkait lokasi dan waktu transaksi penjualan barang haram milik Lee selanjutnya. Dan setelah semua informasi didapat, mereka lekas melaporkannya kepada pihak kepolisian supaya mereka dapat segera menangkap Lee tanpa berlama-lama. 팀장님, 시간 장소 확보했어요.
Saat hari transaksi tiba, para polisi bersiap di pom bensin untuk membuntuti anak buah Li yang sedang menuju ke lokasi transaksi. Para polisi memasang CCTV di beberapa titik strategis termasuk di lokasi tempat Li berada saat ini, di mana Kim yang terus memantau situasi segera mengabari Gyongpo yang memang sudah tahu dan akan turun tangan bila mana para polisi ini gagal. Anak buah Li yang sadar diikuti polisi lekas menghubungi Li untuk melaporkan hal tersebut, di mana mereka yang memutuskan menghentikan mobil dan melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki tetap saja diikuti oleh para polisi itu dan 보여 옆으로 빠집니다. 따라붙겠습니다. polisi yang memantau pergerakan lewat CCTV memberi arahan agar yang di lapangan bisa menemukan posisi para anak buah Li yang berpencar. Namun saat mereka berhasil berkumpul di satu titik lokasi, para polisi malah menemukan hal seperti ini. 저놈들 중에 하나는 무조건 약이고 허리기까지 샅샅이 뒤져. 아프다고요. 이게 뭐이나? Ya, tas yang diduga berisi barang haram ternyata berisi bubuk teh sehingga mereka semua diloloskan, di mana barang haram yang sebenarnya rupanya telah dititipkan di pom bensin yang saat ini berhasil dibawa pergi oleh salah satu anak buah Li dengan aman tanpa ada yang mencurigainya. Mendengar kabar bahwa polisi gagal menangkap Li, Gyongpo yang sudah menduga hal itu sejak awal langsung mengajak para anak buahnya untuk menyerang saat itu juga. Namun tak lama kemudian, Gyongpo malah dibuat heran dengan para anak buahnya yang justru menyerang satu sama lain, yang ternyata sebagian dari mereka telah berkhianat, termasuk salah satu orang kepercayaan Gyongpo selama ini sampai akhirnya Gyongpo yang sudah tak berdaya lekas menghubungi Kim dengan sisa tenaga, namun karena kondisinya yang sudah sangat parah, ia pun tak sempat menjelaskan secara detail apa yang sebenarnya terjadi. Sementara Kim yang masih tak mengerti dengan keadaan sang adik, tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan anak buah Li untuk menyerangnya secara brutal. Setelah menjalani proses pemeriksaan di kantor polisi, Li dinyatakan bersih dari segala tuduhan atas tindakan selama ini, di mana salah satu polisi memuji Li yang sangat lihai dalam memainkan misi, bahkan sempat memberi ucapan selamat kepadanya. Namun Li tetap menyangkal dan mengatakan boleh menangkapnya apabila memiliki bukti yang kuat. 덕분에 그 대장은 혐의 없음. 하하. 시비 걸러 오셨나 봐요. Masih berupaya mencari bukti, polisi menemui si wanita untuk meminta agar ia berkata jujur tentang siapa pelaku dari pembunuh si pemilik resort. Polisi juga menawarkan bantuan dengan menyediakan pengacara agar si wanita bisa bebas dari penjara. Namun meski begitu, si wanita tetap bungkam karena teringat bahwa Li akan menjual organ tubuhnya untuk membayar hutang, sehingga baginya tinggal di penjara adalah satu-satunya tempat aman dari kebengisan Li selama ini. 뭐 이러나? 제가 응원할게요. Beberapa bulan kemudian Kim pulang setelah menjalani pengobatan di tempat lain dengan dijemput oleh salah satu anak buahnya. Saat ini ia bermaksud untuk nyekar ke makam si ketua dan keluarganya yang lain, yang sepanjang perjalanan itu Kim hanya bisa terdiam memikirkan apa yang telah terjadi kepadanya di masa lalu.
Menyadari Lee bukan orang yang bisa diremehkan, Kim menemui Lee untuk membicarakan pembagian kepengurusan karena mulai sekarang Lee akan diikut sertakan, di mana Kim yang tidak ingin terjadi pertumpahan darah lagi menanyakan bagaimana Lee tidak mengungkapkan ketidaksetujuannya itu sejak awal agar Kim tidak harus kehilangan keluarganya terlebih dahulu. Namun tanpa menjawab, Lee justru memilih pergi begitu saja. Selesai bertemu Lee, Kim kembali bertemu dengan polisi yang masih saja mempertimbangkannya agar tidak bertindak gegabah atau dengan kata lain tidak mencoba menghabisi Lee, karena jika Kim melakukan hal itu maka ia tidak akan mendapat pengecualian untuk diadili, di mana Kim yang menganggap polisi seolah tidak mampu menangkap Lee namun dengan mudah menangkap dirinya memilih pergi dengan perasaan kecewa. 길서가 법 어기면 내라고 예의 없어. 그럼 되겠네. 길서가 그러지 말라고. Bingung menentukan langkah, Kim menemui Shin atau orang yang sejak awal menjadi rival Lee karena masih dicurigai menghabisi bosnya. Yang di sana Kim memberitahukan niatnya yang ingin menghabisi Lee. Awalnya Shin menolak karena sadar pihaknya lah yang akan menanggung resiko besar dengan hanya bayaran saham milik Lee. Namun rupanya Kim akan menyerahkan saham miliknya, atau dengan kata lain kepemilikan resort akan berpindah kepada Shin, sehingga dengan tawaran itu Shin yang semula ragu lantas menyetujuinya. 할 수 있겠습니까? Sesuai rencana dari Shin, Kim mulai membangun kantor baru yang saat ini sedang dalam proses pembersihan. Kim juga menyerahkan dokumen sesuai dengan janji jika Lee akan diberi wewenang kepengurusan, di mana salah satu anak buah Lee yang mengetahui hal tersebut langsung mengabarkan semuanya termasuk tentang keberadaan kantor baru milik Kim, sehingga si anak buah bertanya apakah harus menyerang kembali atau menunggu langkah Kim selanjutnya. 저희가 먼저 칠까요? Malam harinya anak buah Lee datang untuk menyerang kantor baru milik Kim. Namun sesampainya di sana, mereka tidak menemukan siapapun yang ternyata memang dibuat untuk jebakan dari rencana Kim yang ingin menghabisi mereka. Dan 가만히 있어. selesai dengan itu, salah satu bawahan Shin mengabarkan jika misinya berhasil. Tanpa sepengetahuan Kim, Shin ternyata diam-diam berencana ingin menyingkirkannya juga demi kepuasan pribadi. Namun sayang, rencana tersebut tidak berjalan mulus karena geng Taeji sudah tidak mempercayai siapapun, sehingga mereka lebih dulu menghabisi Shin termasuk dengan para anak buahnya. Di tempat lain, para polisi akhirnya menangkap Lee sesuai dengan surat penangkapan karena dicurigai terlibat dalam percobaan pembunuhan dan bisnis obat terlarang. Namun di tengah perjalanan, mobil polisi yang membawa Lee itu dihadang oleh geng Taeji yang dipimpin langsung oleh Kim, di mana mereka ini sudah tidak sabar ingin membalaskan dendamnya saat itu juga. Surat yang digunakan polisi untuk menangkap Lee ternyata hanyalah surat palsu, di mana hal itu sengaja dilakukan agar tidak terjadi perang dan pembunuhan lagi di antara mereka yang bisa saja membuat Kim berakhir di penjara, sehingga polisi yang ingin menghentikan semua kekacauan meminta Kim untuk memberikannya jalan masuk mobil supaya Lee bisa diadili dengan hukum yang sah. Saat polisi hendak melanjutkan perjalanan, ia yang ternyata teman lama Lee justru menyarankan agar Lee kabur ke tempat yang sangat jauh. Namun Lee yang lebih memilih harga diri daripada melarikan diri, tiba-tiba mengeluarkan pisau untuk menyerang para polisi itu sehingga
Karena mobil itu belum jauh dari tempat Kim dan gengnya berada, mereka bisa menyaksikan kejadian itu dan melihat bagaimana Lee keluar dari mobil polisi dengan keadaan terluka. Lee pun menghadapi puluhan anggota geng seorang diri, sementara Kim hanya menyaksikan pertarungan tersebut dari jarak yang dekat. Setelah semua anggotanya habis di tangan Lee, Kim yang masih kuat lekas menghampiri Lee yang sudah terluka sangat parah, sehingga tanpa banyak bercocot-cocot di awal, Kim pun langsung menendang dan mematahkan tangannya untuk membalaskan dendam atas kematian semua keluarganya. Selesai menghabisi semua orang, si polisi yang ternyata masih hidup akhirnya keluar dari mobil. Melihat hal itu, Kim yang kecewa teringat saat kakak, adik, dan teman-teman gengnya dihabisi, si polisi tampak tidak melakukan misi apapun. Namun jika kondisinya sudah seperti ini, si polisi justru malah menyalahkannya, sehingga membuat Kim memilih pergi meninggalkan si polisi saat itu juga. 필수가, 네가 원한 게 이거나? 다른 선택지가 있었나? 네 진짜로 이래 살 수 있겠나? 낭만은 씨가 말랐다니. Tamat.